untuk acara sosialisasi program Hibah Koil kerjasama antara Biro Inovasi Pembelajaran dan Biro Kerjasama dan Urusan Internasional. Kita mulai nggih. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nggih, Profesor Dr. Supriyono yang kami hormati, Wakil Rektor 5 Universitas Muhammadiyah Surakarta, Ibu Kusumoratih PhD, Kepala Biro Inovasi Pembelajaran, teman-teman tim KOIL dari BKUI dan Biro Inovasi Pembelajaran, serta Bapak dan Ibu peserta sosialisasi KOIL pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini, nggih, mohon maaf, meruput begitu, nggih, karena biasanya kegiatan dimulai pukul 8, tapi kali ini sosialisasi kita laksanakan pukul setengah 8 karena nanti pukul 9 sampai pukul 12 bersamaan dengan agenda dari BPSDM yaitu webinar series. Sehingga pelaksanaan sosialisasi maju 30 menit dari jam kerja, begitu Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, saya sebagai pemandu untuk acara hari ini akan menyampaikan susunan acara untuk kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Yang pertama nanti pembukaan, yang kedua sambutan dari Wakil Rektor 5 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berikutnya dilanjutkan dengan pemaparan urgensi program KOIL untuk mendukung IKU Universitas. Yang ketiga adalah pemaparan kaitannya dengan petunjuk teknis bagaimana program ini bisa diikuti. Nanti dilanjutkan dengan sesi diskusi dan penutup. Untuk acara yang pertama adalah acara pembukaan. Mari acara pada pagi hari ini kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, sambutan dari Wakil Rektor 5 Universitas Muhammadiyah Surakarta kepada Prof. Supriyono PhD, waktu dan tempat kami serahkan. Monggo Prof. Supri. Terima kasih Bu Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali yang saya hormati Bu Tate beserta jajaran dari Biro Inovasi Pembelajaran, yang saya hormati teman-teman dari tim KOIL, ya, Hibah KOIL, Hibah Kolaboratif Online International Learning, ya, singkatannya begitu, ya. Nah, teman-teman dari BIP dan juga BKUI begitu, dan tentunya Bapak Ibu Kaprodi sekalian. Jadi tadi setelah disinggung oleh Bu Laili begitu ya, bahwa salah satu tujuan daripada Hibah KOIL ini adalah untuk peningkatan IQ perguruan tinggi. Ya. Di sana ada 8 IQ, salah satunya adalah kesempatan ya, kesempatan mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Atau kalau dalam hal ini, kalau ini merupakan bagian dari internasionalisasi perguruan tinggi, maka ini adalah satu bentuk inovasi internasionalisasi melalui online. Barangkali ketika sebelum COVID dulu, ya tidak dikenal gitu ya istilah kredit transfer atau online begitu ya. Mobility online mobility begitu ya. Nah, kalau dulu mobility itu harus dilakukan secara in person gitu ya. Jadi mahasiswa kita harus berangkat ke mitra kita atau sebaliknya mahasiswa dari mitra kita masuk ke UMS, dan itu sudah kita lakukan. Namun adanya COVID-19 kemudian membuat inovasi adanya online mobility.
Nah, saya berharap begitu ya, karena memang ini adalah salah satu bentuk internasionalisasi mahasiswa dan juga tadi peningkatan IQ perguruan tinggi, maka tentunya hibah ini mohon disambut dengan baik begitu ya, disambut dengan gembira, dengan gegembira dan tentunya nanti partisipasi aktif dari seluruh program studi. Nah, Bapak Ibu, jadi sekarang itu kayaknya zamannya ini pemeringkatan begitu. Nah, saya itu juga punya asumsi ya bahwa IQ perguruan tinggi itu nanti akan menjadi basis atau indikator untuk klasterisasi perguruan tinggi di Indonesia. Ya. Jadi ini kita sedang berjuang. Di satu sisi saya apresiasi kepada teman-teman semuanya untuk mengadakan ini hibah koil ini dalam rangka meningkatkan salah satu IQ perguruan tinggi. Di sisi lain ini kita sedang berjuang begitu ya untuk kemudian meningkatkan capaian IQ perguruan tinggi. Mungkin Pak Usni terlibat gitu. Ya, jadi hari ini penutupan gitu ya, hari ini terakhir input data terkait dengan sumber data yang akan ditarik ke sistemnya IQ perguruan tinggi. Nah, mudah-mudahan ke depan ya, kalau memang IQ perguruan tinggi itu menjadi basis klasterisasi ya, maka kemudian ya menjadi satu, kalau kemudian kita masuk dalam klaster-klaster yang tinggi itu kan menjadi satu kebanggaan gitu, satu kebahagiaan bagi UMS gitu. Dan tentunya nanti itu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada UMS. Nah, kita semua menyadari bahwa perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi swasta, saya yakin tidak hanya perguruan tinggi swasta, tapi semua perguruan tinggi sebenarnya kegiatannya itu ditopang oleh SPP mahasiswa. Hanya saja mungkin perguruan tinggi negeri karena bayarnya ke pemerintah, maka kemudian ada subsidi dari pemerintah yang balik ke perguruan tinggi negeri. Tetapi kalau kemudian kita berbicara tentang PTNBH, gitu adalah sebenarnya salah satu bentuk perguruan tinggi milik negara yang pengelolaannya diswastakan. Dan itu akhirnya tahun kemarin ada indikasi bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan perguruan tinggi, maka kemudian mereka merekrut mahasiswa sebanyak-banyaknya. Dan ini kemudian berakibat kepada perguruan tinggi yang ada yang kecil-kecil gitu ya, termasuk barangkali UMS tidak terpengaruh, tetapi ya sempat menjadi concern bagi kita. Nah, kalau kepercayaan masyarakat itu naik begitu ya, tentunya kita tidak lagi kemudian terlalu worried ya, terlalu cemas kemudian tiap tahunnya harus berpacu gitu ya, bagaimana bisa menarik mahasiswa masuk. Nah, saya berharap ini ya, jadi ini nanti daya ungkitnya untuk IQ maupun internasionalisasi perguruan tinggi itu meningkat. Ya, jadi Pak Koel ini saya berharap gitu, dan tentunya mengharapkan, memohon kepada teman-teman di program studi untuk kemudian. Halo, Assalamualaikum, Pak Supri. Halo, Suaranya nggak halo. masuk Pak Prof. Supri. Diganti alatnya Pak. Kenapa? Enggak no. Iya, nge-lag tadi, Prof. Oh, sekarang tidak, mungkin koneksi saya. Koneksi saya di rumah mungkin. Oh, udah beres kok, udah beres. Yeah. Sudah baik ya. Yeah. Jadi mungkin saya ulangi. Jadi mari kita semua menyambut dengan gembira, menyambut dengan antusias ya adanya hibah KOL ini, kolaboratif online international learning dalam rangka peningkatan IQ perguruan tinggi dan juga tentunya internasionalisasi perguruan tinggi ya. Jadi mahasiswa kita punya international exposure gitu ya, pengalaman walaupun secara online, kemudian mengalami bagaimana perguruan tinggi di luar negeri itu melakukan pembelajaran ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Terima kasih, apresiasi kepada teman-teman yang sudah berjibaku untuk menyusun hibah koil ini. Mungkin begitu Bu Laili.
waktu saya kembalikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Telepon, Oke, terima kasih Prof. Supri untuk sambutannya. Sebelum memasuki acara inti yaitu sosialisasi kaitannya dengan dua materi, nggih. Yang pertama adalah urgensi koil dan nanti petunjuk teknis pelaksanaan. Saya tadi malam itu sudah ngorek-ngorek pantun, begitu saya mau berpantun dulu, nggih. Hari Jumat pergi ke Pasar Legi. cakep. Ya, ke Pasar Legi membeli bakmi. Bakmi. Kenyang. Ya, hari Jumat pagi Bapak Pagi, dan Pak. Ibu mengikuti sosialisasi koil bersama kami. Cakep. Nah, Bakminya nggak ada ya. Nggih. Enten Bapak dan Ibu pantunnya memang agak garing tapi yang penting semangat nggih. Semoga semakin banyak yang bergabung. Untuk materi pertama tentang urgensi koil akan disampaikan oleh Bu Deni Vitasari PhD. Untuk Bu Deni, waktu dan layar kami serahkan. Monggo Bu Deni. Baik, terima kasih Bu Laili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini meskipun maju setengah jam dari jam kerja, cukup banyak yang hadir ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu dengan penuh antusias mengikuti sosialisasi kami ini dan mudah-mudahan nanti yang ada di sini ini bisa mendapatkan hibah semua. Baik, saya akan jelaskan apa itu program COIL. Saya share screen dulu. Baik. COIL atau kepanjangannya Collaborative Online International Learning. Kenapa kami tertarik untuk menyelenggarakan program ini? Untuk saat ini seperti disampaikan oleh Prof. Supri tadi, kita ada tuntutan IKU dan salah satu tuntutan itu adalah adanya kerjasama internasional. Nah, selain tuntutan kerjasama internasional, kita juga perlu untuk memberikan exposure kepada mahasiswa kita tentang pendidikan di luar kampus UMS. Tidak hanya yang selama ini mereka alami selama kuliah di UMS, tetapi seperti apa sih pendidikan di luar kampus UMS sehingga baik dosen maupun mahasiswa itu bisa merasakan bagaimana perkembangan terkini di dunia pendidikan dengan bekerja sama dengan kampus lain yang ada di luar. COIL ini sebenarnya tidak selalu harus dengan COIL ini harus selalu dengan kampus di luar negeri karena ada internasionalnya. Tapi bisa juga kita selenggarakan tidak semuanya itu partnernya luar negeri. Kita juga bisa bekerja sama dengan kampus di dalam negeri dan ada kampus di luar negeri juga. Nah, seperti namanya Kolaboratif Online International Learning, COIL sendiri ini adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif dengan kampus dari mitra luar negeri dan ini dilaksanakan secara online. Sehingga kelebihan dari COIL ini adalah kita tidak banyak mengeluarkan biaya untuk melaksanakan kegiatan ini karena tidak perlu mengirimkan mahasiswa secara fisikal seperti itu untuk mengikuti kuliah di kampus mitra dan juga mungkin tidak perlu mengirimkan dosen untuk mengajar di kampus mitra. Sebaliknya juga pihak mitra tidak perlu mengirimkan dosen dan mahasiswanya kepada kita. Tetapi pembelajarannya tetap bisa dilakukan bersama-sama. Alhamdulillah berkat adanya teknologi informasi, kita bisa menggunakan platform-platform yang berbasis daring, misalnya dengan menggunakan video conference, kemudian juga menggunakan
LMS yang bisa diakses dari manapun. Nah, selain tadi kemanfaatannya untuk meningkatkan untuk menambah wawasan tentang pembelajaran internasional, juga meningkatkan wawasan tentang perbedaan kultur atau budaya. Karena kita akan bekerja sama dengan kampus yang ada di luar negeri, tentunya mungkin etos kerjanya berbeda, budayanya berbeda, cara komunikasinya juga berbeda. Ini akan memberikan tambahan keterampilan kepada baik dosen maupun mahasiswa untuk bisa lebih memahami berbagai macam kebudayaan, bisa membuka pikiran sehingga wawasannya akan semakin luas. Nah, jadi dengan adanya COIL ini kita akan mendapatkan banyak hal, baik dari pengayaan materi pembelajaran, kemudian juga pengayaan metode pembelajaran, kemudian juga di bidang IKU kita akan mendapatkan mahasiswa asing yang kuliah di UMS, dosen asing yang mengajar di UMS, dan juga mahasiswa kita yang belajar di kampus luar negeri dan dosen kita yang mengajar di kampus luar negeri. Meskipun secara virtual, tetapi pengalamannya itu bisa didapatkan. Harapannya dengan COIL ini nanti akan diperluas kerjasamanya karena sudah ada hubungan yang baik antar perguruan tinggi, antar prodi, antar dosen, antar mahasiswa akan diperluas untuk kerjasama-kerjasama berikutnya. Kemudian selain itu juga dengan adanya COIL kita dipaksa untuk menggunakan media daring sehingga ini akan meningkatkan kemampuan kita dalam menggunakan media-media pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian seperti sudah saya sebutkan tadi juga akan meningkatkan awareness terhadap cultural diversity, perbedaan budaya, dan ini akan membantu mahasiswa untuk bisa adjust jika suatu hari mereka ada kesempatan untuk melaksanakan physical student exchange. Juga untuk dosen sama seperti itu dan juga memberikan pengalaman kepada mahasiswa jika suatu nanti setelah lulus kuliah mereka harus bekerja bersama dengan orang yang berbagai macam kultur budaya, ini akan memberikan kesempatan mereka untuk bisa memahami budaya yang berbeda-beda dan ini adalah bekal yang sangat bagus. Nah, nantinya mahasiswa akan mendapatkan sertifikat telah mengikuti COIL ini yang bisa juga menjadi bekal untuk menambah portofolio mereka. Mungkin itu di antaranya berbagai manfaat dari COIL. Kemudian dari penelitian terhadap yang sudah dilakukan terhadap metode pembelajaran COIL ini yang ini sudah banyak dipraktekkan di kampus-kampus di Indonesia maupun di luar negeri yang mungkin sudah bertahun-tahun yang lalu, ada yang sudah mulai mempraktekkan sejak sebelum pandemi, meskipun waktu itu memang pembelajaran online belum terlalu masif ya. Nah, di UMS sendiri sudah ada yang mempraktekkan untuk saat ini, yaitu dari program studi S1 Geografi, ini sudah melaksanakan COIL dengan, kalau tidak salah, dengan Kobe University di Jepang, atau bukan Kobe, saya lupa kampusnya, dengan salah satu kampus di Jepang. Nah ini dan ternyata bisa seperti itu. Bahkan program studi S1 Geografi ini bukan program studi internasional, di mana mahasiswanya itu melakukan pembelajarannya sehari-hari dalam bahasa Indonesia. Nah, dari penelitian terhadap program-program COIL yang sudah berjalan, ini diketahui bahwa dengan melakukan program COIL ini bisa meningkatkan kolaborasi internasional dari universitas sendiri dan juga menambah inovasi-inovasi pembelajaran, kemudian juga
memberikan visi internasional kepada mahasiswa maupun dosen pengajar, dan juga memberikan keterampilan untuk bisa bekerja sama, bekerja di dalam tim. Kenapa ini bisa terwujud? Karena di dalam pelaksanaan COIL ini nanti ada ketentuan-ketentuan yang mengharuskan dosen maupun mahasiswa itu bekerja sama, interdisiplin kalau memungkinkan, dan juga intercultural. Jadi nanti mahasiswa dan dosen itu harus bekerja dalam satu kelompok yang kelompoknya itu terdiri tidak hanya dari mahasiswa UMS saja, tetapi dengan mahasiswa mitra. Dan dengan adanya COIL ini dapat meningkatkan kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran. Nah, kira-kira bentuk COIL itu seperti ini. Jadi nanti ada minimum 2 institusi. Untuk 2 institusi ini ada institusi A yang menyelenggarakan mata kuliah A dan institusi B yang menyelenggarakan mata kuliah X. Mata kuliah A dan mata kuliah X ini bisa sama, bisa mirip-mirip, atau kalau dengan semangat MPKM ini mungkin bisa juga 2 mata kuliah yang berbeda, tetapi nanti disinkronkan materinya. Kemudian di kampus ini, di kampus A ini menyelenggarakan perkuliahan untuk mata kuliah A dengan tentunya bahasa sehari-harinya dengan menggunakan bahasa setempat. Kemudian di kampus X ini juga menyelenggarakan kuliah dengan bahasa setempat. Tapi kedua kuliah ini akan kita gabungkan menjadi satu program COIL, di mana kedua institusi ini menyelenggarakan perkuliahan secara bersama-sama, menggabungkan materi, menyusun materi bersama, dan nanti peserta ini akan mendapatkan kredit dari mengikuti mata kuliah ini. Nah, tugas dari dosen pengajar tentunya nanti adalah merencanakan seperti apa bentuk perkuliahannya, yang mana nantinya mahasiswa itu akan bekerja bersama-sama dari kedua institusi. Nah, hibah ini yang kita buat ini ditujukan untuk memberikan nantinya untuk supaya dosen-dosen ini menyusun metode pembelajaran yang sesuai dengan pelaksanaan COIL ini. Kira-kira seperti itu gambaran untuk pelaksanaan COIL-nya. Nah, sehingga nanti di dalam pelaksanaan COIL ini mahasiswa ini akan dituntut untuk belajar dengan secara ini ya, berkelompok atau bekerja sama dalam bentuk teamwork untuk mengerjakan proyek-proyek yang sudah dirancang oleh dosen pengampunya. Kemudian dengan adanya COIL ini, mahasiswa akan berinteraksi dengan mahasiswa dari luar negeri, sehingga akan terjadi diskusi, akan terjadi pembahasan, dan akan terjadi pemahaman tentang budaya-budaya maupun cara kerja untuk masing-masing pihak. Nah, untuk pelaksanaannya ini bisa diatur sebanyak 8-16 kali pertemuan, tapi disarankan ini dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan. Jadi full selama perkuliahan digunakan COIL. Tapi ini juga menyesuaikan dengan kemampuan mahasiswa. Jangan sampai dengan adanya COIL, mahasiswa jadi malah tidak paham apa-apa seperti itu. Nah, nanti mungkin bisa diatur sendiri, nanti akan dijelaskan oleh Pak Husni untuk teknisnya bagaimana. Kemudian untuk memastikan bahwa mahasiswa ini mengikuti perkuliahan, ini nanti akan selalu ada aktivitas
yang dilakukan bersama dan di situ akan ada asesmennya. Dan tentunya bisa menggunakan teknologi apapun untuk menghubungkan antara dua institusi ini dalam proses pembelajarannya. Nah, adapun yang bisa dilakukan di dalam proses COIL ini adalah yang pertama, ketika memulai kelas ini adalah team building, jadi membentuk tim dari baik untuk dosen tentunya sudah merancang terlebih dahulu materi pembelajarannya. Mahasiswa ini diberikan waktu untuk membentuk tim building dan ice breaking, sehingga mereka akan bisa saling mengenal terlebih dahulu. Kemudian setelah timnya terbentuk, berikutnya adalah bagaimana mengatur pembagian kerja di dalam tim tersebut. Apa yang perlu mereka lakukan dan bagaimana membagi pembagian tugas di dalam tim. Kemudian setelah terbentuk tim dan pembagian tugas yang bagus, langkah berikutnya adalah mereka akan menjalankan proyeknya yang secara kolaboratif. Dan dari proyek itu nanti akan dipresentasikan dan ada refleksi seperti apa proyek itu dan bagaimana proyek ini bisa bermanfaat untuk mereka. Baik, Denny, mungkin saya bisa dibantu untuk jadi co-host dulu. siap saya ini. Untuk saya kendalikan mikrofon yang aktif nih. Bentar, saya Sudah bisa dilanjutkan Bu Denny. jadikan co-host dulu. Ya, sampai Leli. Oke, siap. Ya, terima kasih. Baik, sedikit lagi. Jadi nantinya di dalam pelaksanaan COIL ini yang harus dilakukan ini jadi masing-masing baik dosen maupun mahasiswa ini memang harus aktif bekerja sama. Yang harus dilakukan oleh dosen adalah menentukan learning goal atau capaian pembelajaran mata kuliahnya, kemudian berapa lama interaksi yang akan dilakukan untuk untuk mensukseskan program COIL ini, kemudian apa saja kegiatan interaksinya, aktivitas kolaboratif yang dilakukan oleh mahasiswa ini, kemudian media yang akan digunakan apa, toolnya apa yang akan digunakan, dan tentunya asesmennya bagaimana, yang ini nanti akan digunakan untuk memonitor proses pembelajaran maupun hasil dari proses pembelajaran tersebut. Adapun mahasiswa nanti diharapkan dapat memanfaatkan untuk membangun tim yang bagus dengan mahasiswa dari kampus mitra, mengerjakan tugas bersama-sama dengan timnya, kemudian menyelesaikan proyeknya dengan mereka diberi peluang untuk menghandle, memanage proyek yang mereka yang diberikan kepada mereka, dan juga nanti bagaimana mereka belajar untuk mengkomunikasikan hasil pekerjaan mereka ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana mereka memiliki kesempatan untuk merefleksikan apa yang sudah mereka alami di dalam COIL tersebut. Nah, saya tidak pintar menyusun pantun, jadi saya akan menutup dengan quote. Jadi ini the first step towards getting somewhere
is to decide that you are not going to stay where you are. Jadi kita tidak akan stay di sini, kita tidak akan melakukan pembelajaran yang biasa-biasa saja. Sekarang ada kesempatan kita untuk bisa kolaborasi online yang tidak perlu mengeluarkan biaya banyak. Jadi kita akan berada di tempat lain sehingga kita harus memulai untuk langkah pertama tersebut. Jadi kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti setelah ini ada banyak yang terinspirasi untuk memulai kerjasama membuat koil ini dengan mitra-mitra di luar negeri. Matur nuwun, saya kembalikan pada Bu Laili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Deni untuk penyampaian berkaitan dengan urgensi koil. Nanti diskusinya di akhir nggih. Untuk selanjutnya monggo Pak Husni akan mempresentasikan kaitannya dengan petunjuk teknis untuk hibah ini nggih. Monggo Pak Husni, waktu dan tempat kami serahkan. Terima kasih Bu Laili, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 4 ya, Bapak Supriyono. 5, Pak. Oh, 5. 5. Enggak apa urutannya. Enggak apa-apa. Ngapunten Prof. Supri. Dan yang kami hormati Kepala Biro Inovasi Pembelajaran, tim KOIL, dan juga Bapak Ibu dosen semuanya. Mohon izin, ini kami akan menyampaikan kaitannya dengan panduan hibah ya, dan juga pelaksanaan hibah KOIL ini nantinya. Gitu. Jadi tadi dari Prof. Supri sudah menyampaikan tujuan dari KOIL ini ya, dalam konteks IKU, kemudian Bu Deni menyampaikan urgensi dari KOIL ini. Nah, sekarang terus bagaimana ini pelaksana hibahnya seperti apa? Mohon izin share screen. Oke. Jadi tujuan dari hibah, ini tujuan hibahnya ya, bukan tujuan KOIL. Nah, tujuan KOIL tadi ada exposure internasional dan sebagainya. Nah, kalau tujuan hibahnya apa? Tujuan hibahnya adalah mendukung dosen untuk menyiapkan dan menyelenggarakan KOIL itu sendiri. Jadi mulai dari menyiapkan sampai nanti menyelenggarakan pelaksanaan ini nanti akan disupport dengan hibah ini. Kemudian sasarannya dari KOIL ini adalah semua dosen, Bapak Ibu. Jadi semua dosen diberi kesempatan dan kita menginginkan agar kelas internasional itu nanti berpartisipasi ya, berpartisipasi untuk mengajukan proposal. Meskipun nanti kesempatan tetap akan kita berikan secara setara ya, nanti akan ada pertimbangan untuk mana mata kuliah yang dinyatakan lolos untuk kemudian diselenggarakan aktivitas KOIL-nya. Kemudian persyaratan penerima hibah ini adalah tim pengajar Bapak Ibu. Jadi proposal disusun oleh tim dan tim tersebut tidak berstatus tugas belajar. Jadi yang meskipun masih aktif mengajar tapi tidak boleh yang berstatus tugas belajar agar fokus ya Bapak Ibu. Kemudian mata kuliah sudah memiliki RPS di MyCurriculum. Selanjutnya menggunakan SPADA ya. Nanti dalam pelaksanaan menggunakan SPADA. Kalau misalnya sekarang belum, ya saya kira masih dimaklumi ya. Tapi nanti dalam pelaksanaan akan menggunakan SPADA. Sedangkan untuk RPS ini mestinya ya wajib sudah ada ya. Lalu memiliki mitra internasional. Nah untuk mitra ini Bapak Ibu dari tim BKUI ini nanti akan ikut mendampingi ya, istilahnya mendampingi. Jadi Bapak Ibu tetap yang mencari mitra, tapi kemudian dari tim BKUI akan ikut mendampingi ya. Kemudian keluaran wajib dari hibah ini adalah ada 5 Bapak Ibu ya. Yang pertama RPS yang terupdate. Nah, ada kemungkinan ketika akan melakukan penyelenggaraan KOIL ini ya RPS-nya kan berubah ya karena kan akan bekerja sama dengan mitra.
kemudian kita akan perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian ya dari sisi materi mungkin atau dari sisi pelaksanaannya, misalnya proyeknya seperti apa begitu kan, sehingga RPS-nya diupdate ya karena akan melaksanakan COIL. Maka RPS yang terupdate ini kemudian harus kemudian terunggah di My Curriculum ya. Kemudian ada modul pembelajaran 16 pertemuan ya di Sepada WMS. Nah, ini baik nanti dalam bentuk course yang berjalan maupun kemudian setelah selesai nantinya itu akan dijadikan sebagai master course ya, sehingga nanti untuk ke depan itu bisa dimanfaatkan kembali. Lalu adanya media pembelajaran di Sepada WMS, artinya konten materi dari modul ini kita dorong untuk selengkap mungkin dan sekaya mungkin gitu ya. Ada aktivitas untuk mahasiswa dan kemudian ada beragam media yang kemudian tersajikan ya di Sepada. Kemudian ada lembar kerja untuk setiap sub CPMK. Jadi setiap sub CPMK itu kan ada penilaiannya, ada asesmennya Bapak Ibu, dan ada aktivitasnya. Nah, aktivitas ini nanti perlu diwujudkan dalam lembar kerja yang itu kan tidak masuk di RPS dan juga tidak masuk di modul kan. Lembar kerja ini kan nanti yang megang dosen dan juga rubrik asesmennya ya. Jadi penilaiannya itu nanti harus ada nantinya ya setelah program ini selesai. Kemudian alur pelaksanaan program Bapak Ibu secara sekilas adalah seperti ini. Nanti di awal tim dosen menyusun dan mengunggah proposal, lalu proposal itu nanti direview oleh tim dari BIP dan BKUI. Nah, hasil reviewnya adalah proposal lulus didanai atau ditolak. Ya, tentunya dengan yang memenuhi ini kita diwanti-wanti oleh Pak WR1 agar ya pokoknya seberapa yang layak didanai seperti itu ya. Tidak harus memaksakan target sekian-sekian, kalau memang proposalnya layak didanai seperti itu. Kemudian ketika didanai, dosen menyiapkan perangkat pembelajarannya. Nanti kita akan menyiapkan serangkaian BIMTEK Bapak Ibu untuk ikut mendampingi Bapak Ibu di dalam membuat konten ya. Tentunya nanti juga akan ada atau perlu kerjasama dengan Universitas Mitra, tetapi ketika Bapak Ibu memerlukan sesuatu nanti kita akan ikut mendampingi ya. Misalnya membuat video diperlukan personil teknis, insya Allah kami akan siapkan juga. Misalnya menyusun RPS, bagaimana menyusun RPS yang baik, itu kita juga akan dampingi. Kemudian aktivitas COIL-nya akan dilaksanakan di semester ganjil yang akan datang ya, yang mungkin mulainya akhir Agustus atau awal September gitu. Setelah itu di akhir semester Bapak Ibu menyusun laporan. Nah, untuk proposalnya nanti dibuat oleh tim dosen sebanyak 2-3 orang yang ditandatangani ketua tim dan ketua Kaprodi. Proposalnya sederhana saja Bapak Ibu, maksimal 1.500 kata. Ya, berisi identitas pengusul, identitas mata kuliah, dan yang penting adalah latar belakang ya. Jadi sampaikan urgensinya atau manfaatnya atau apa pentingnya dari mata kuliah yang Bapak Ibu ajukan untuk COIL ini. Ya, dan kemudian menyebutkan miteranya siapa dan kemudian dilampiri dengan RPS yang sudah ada. Dan proposal juga di GFORM. Seperti ini nanti akan kami share halaman web BIP. Jadi setelah sosialisasi ini Bapak Ibu juga nanti bisa melihat di web BIP untuk link dari GFORM-nya ini ya. Kemudian untuk dana hibah ini kami menyiapkan untuk setiap proposal 10 juta rupiah. Jadi untuk persiapan maupun pelaksanaan kemudian 60% akan dicairkan di awal setelah tanda tangan kontrak, kemudian 40%-nya setelah danakan dan dilaporkan. Nah, penggunaan dananya monggo untuk alat bahan, untuk update RPS, pengembangan modul, pengembangan media. Jika Bapak Ibu meng-hire asisten, bisa juga Bapak Ibu menghonori asisten menggunakan proposal ini. Dan ini sifatnya insya Allah SPK ya, jadi
tidak ada rincian-rincian yang harus dilaporkan gitu nggih. Kemudian dari tim COIL ini akan melakukan MONEF sebanyak 2 kali Bapak Ibu, yaitu di bulan November jadi tengah semester dan juga di akhir semester ya, Januari 2025. Kemudian untuk pelaporannya nanti diunggah, jadi nanti kami akan siapkan bisa Gform atau bisa juga sistem ya. Kemudian laporannya sederhana juga Bapak Ibu, deskripsi pelaksanaan, jadi pelaksanaannya seperti apa ada COIL ini, kemudian evaluasinya ya. Jadi ini bagian dari siklus PDCA dalam pembelajaran, ini juga terwujud di sini ya. Jadi evaluasi pelaksanaannya seperti apa untuk nanti perbaikan untuk kegiatan perkuliahan yang ke depan begitu. Kemudian laporan dilampiri dengan link modul sepadanya, lalu master course, kemudian RPS My Curriculum, lembar kerja, dan juga rubrik assessment. Nah, ini Bapak Ibu jadwal kegiatan COIL ini. Hari ini adalah sosialisasi, kemudian pengumpulan proposal, kira-kira 2 minggu yang akan datang. Ya. Lalu sepekan kemudian kita akan seleksi proposal dan tidak lama kemudian kita akan umumkan dan tanda tangan kontrak. Nah, selama bulan Juli kita akan melakukan beberapa kali BIMTEK ya Bapak Ibu untuk mendampingi Bapak Ibu yang proposalnya didanai dalam menyiapkan semuanya ya. Kalau di luar negeri itu pembelajaran itu ketika akan dilaksanakan itu sudah disiapkan dulu ya. Jadi ketika pertama kali kuliah itu berlangsung, itu semua bahan itu sudah tersedia semua. Nah, saya kira praktek baik ini ya akan kita coba lakukan juga di UMS, salah satunya dalam ketika melaksanaan hibah COIL ini. Jadi sebelum kuliah dimulai itu semua bahan, semua lembar kerja, asesmen media itu semuanya diharapkan sudah tersedia. Kemudian pelaksanaan COIL-nya adalah sama dengan pelaksanaan dari perkuliahan semester, ya Bapak Ibu. Kemudian akan ada MONEF di tengah dan di akhir semester. Oke, saya kira itu Bapak Ibu sekilas kaitannya dengan proses ya, proses dari proposal sampai kemudian pelaporan dari hibah ini. Demikian dari kami, waktu kami kembalikan ke Bu Laili. Monggo Bu Laili. Matur suwun Pak Husni untuk pemaparan teknis. Selanjutnya Bapak dan Ibu akan kami buka untuk sesi diskusi. Sesi diskusi bisa dilaksanakan dengan 2 teknis nggih. Yang pertama, Bapak dan Ibu boleh mengacungkan tangan, lalu nanti mengaktifkan mikrofon dan bertanya, atau bisa menanyakan melalui kolom chat. Nggih. Jadi itu Bapak dan Ibu, dan ini di kolom chat sudah ada pertanyaan nggih dari Bu Evri dan Pak Tindyo. Untuk yang dari Bu Evri ini nanti yang akan menjawab Bu Deni. Bu Evri ini menanyakan kaitannya dengan cara mencari mitra internasional. Kebetulan ini kelihatannya Bu Evri perangkatnya seperti punya saya terauto-tag, jadi kalimatnya jadi tidak terbaca. Jadi saya bacakan ya Bu Deni. Bu Evri mau bertanya, bagaimana caranya kita mencari mitra internasional tersebut karena mitra internasional UMS cabang mana ini? Ini tidak terbaca, namun mestinya Cukup kita banyak kayaknya maksudnya. Oh, cukup banyak maksudnya nggih. Namun mestinya kita mencari yang fokus pada prodi kita masing-masing, bahkan sampai dengan mata kuliah yang diajukan. Mitra internasional UMS cukup banyak maksudnya. Oh nggih. Monggo Bu Deni, mungkin untuk pertanyaan Bu Evri bisa direspons dulu. Oke, terima kasih Bu Laili. Pertanyaan yang menarik ini, bagaimana cara mencari mitra internasional? Memang ini agak tricky nggih untuk mencari mitra pembelajaran ini. Kita karena harus spesifik ke mata kuliah yang sesuai seperti itu. Nah, praktek yang sudah dilakukan oleh teman-teman di beberapa prodi itu adalah saat ini mereka punya mitra yang
mitra universitas seperti itu dari luar negeri. Nah, itu bisa dimulai. Jadi misalnya prodi pendidikan biologi, ada nggak mitra dari prodi pendidikan biologi di luar negeri? Kalau ada, itu dikontak saja, kemudian ngobrol-ngobrol dulu. Mau nggak nih saya ajak untuk tandeman project ini untuk COIL? Nanti disepakati mata kuliahnya apa, seperti itu. Nah, saya rasa semua prodi pastinya punya mitra internasional ya, karena itu adalah syarat akreditasi. Kalau memang sama sekali belum punya mitra internasional, yang bisa dilakukan adalah ada atau tidak dosen yang alumni dari perguruan tinggi luar negeri. Itu bisa dimanfaatkan karena biasanya eh, di apa akan lebih mudah kalau komunikasi itu lewat yang sudah saling kenal, seperti itu. Kalau itu pun tidak ada, resource terakhir adalah kami siap membantu. Kami punya daftar mitra-mitra yang bisa dikontak, dihubungi untuk diajak kerjasama eh, dalam hal apapun seperti itu. Hanya saja, mestinya ketika kita akan mengajak kerjasama, eh, yang akan bekerja sama itu prodi. Jadi prodi sudah punya program yang jelas, nanti mau menawarkan kerjasama apa. Nanti kami dengan senang hati akan bantu komunikasi, akan mendampingi prodi untuk berkomunikasi. Kenapa istilahnya mendampingi? Karena nanti yang akan punya gawe itu prodi. Bayangkan di UMS ini ada 60 sekian prodi. Kalau semuanya BKUI yang harus komunikasi, kami terbatas resource-nya dan kami masih harus mengurusi banyak hal yang lain. Ini kami saat ini sedang proses untuk menyeleksi. Mungkin Bapak Ibu kemarin melihat postingan di IG, tahun ini pendaftar mahasiswa internasional itu lebih dari 8.000. Nah, kami sedang proses menyeleksi itu juga. Jadi mohon dimaklumi bahwa resource kami terbatas dan yang paling tahu apa yang akan dikerjasamakan itu adalah Bapak Ibu yang ada di prodi. Jadi kami dengan senang hati siap untuk mendampingi, membantu kalau misalnya kesulitan komunikasi saya harus ngomong bagaimana, gimana saya memulainya, kami akan siap untuk membuka komunikasi, tapi setelah dibuka mohon itu adalah tanggung jawab prodi. Mungkin saya sekaligus menjawab pertanyaan Pak Tendyo tadi, nggih, Bu Laili. Karena ini cukup simpel. Nanti setelah ini akan dikirimkan ke email semua staf materi dan buku pedoman untuk COIL ini. Oke, mungkin itu jawaban saya, Bu Laili. Terima kasih. Saya ada 2 pertanyaan dulu. Nggih, yang dulu, Pak. Ya, baik Pak. Saya urutkan dulu nggih. Baik, terima kasih Bu Deni untuk responsnya ke Bu Evri. Mungkin saya bisa sedikit menambahkan Bu Evri, menguatkan apa yang disampaikan oleh Bu Deni. Kalau Bu Evri tertarik untuk mengikuti program COIL ini, ada baiknya juga adalah untuk kalau sudah punya mitra di luar negeri bisa komunikasi pribadi dulu. Artinya di program COIL ini kita tidak menuntut ada MOU. Ya, jadi komunikasi dengan mitra melalui WA, kesepakatannya melalui WA atau email itu sudah bisa kami terima sebagai syarat administrasi bahwa teman-teman pengusul punya mitra. Karena nanti kalau berurusannya dengan MOU akan sangat kompleks begitu. Jadi yang penting pelaksanaan kegiatan ini itu bisa dikolaborasikan dulu. Jadi ada pengalaman saya saat ini sudah berkoordinasi dengan teman dari Hanguk University Korea sama Chiang Mai University Thailand. Ini kami saat ini sedang proses pengkajian kaitannya dengan kesesuaian RPS, karena bisa jadi RPS di sini hanya satu mata kuliah, di sana satu mata kuliah itu memuat beberapa mata kuliah yang ada di sini. Jadi bisa dilakukan dengan cara seperti itu gitu nggih Bu Deni nggih. Jadi kontak pribadi dulu yang nanti bisa dijadikan dasar untuk pengajuan hibah ini. Bu Leli, izin Nggih, monggo Bu Deni. Evri. Nggih, menambahkan nggih.
Dulu itu Bu Deni mungkin masih ingat ya, kita kan prodi biologi itu pernah belajar ke Malaysia itu loh Bu Deni, waktu itu zaman Pak Waluyo nggih. Tapi kan begitu saat ini itu kan MOU-nya sudah habis nggih masanya atau berlakunya atau seperti itu. Nah, itu bisa nggak sih kita update lagi secara pribadi? Tadi Bu Leli tadi terkait dengan yang disampaikan Bu Leli mungkin bisa kita teruskan lagi via chattingan kita pribadi waktu itu meneruskan yang berapa tahun yang lalu gitu nggih? Mungkin loh ya. Kalau mereka kersa Iya, untuk nggih bisa Bu berkolaborasi Evi. begitu nggih. Nggih bisa. Artinya untuk program COIL ini apa ya, kita berpikirnya bukan hal yang sifatnya apa ya, legal formal harus ada surat-surat yang bermaterai gitu Bu Evri, tapi kita take action dulu, terus nanti kalau bisa jalan, nanti kekurangannya ada di mana bisa kita evaluasi bersama. Begitu Bu Evri. Jadi ada aktivitas yang memang melibatkan apa namanya ya, teman-teman dari luar negeri untuk belajar dan mengajar bersama. Ngaten Bu Nggih, Eva, insya siap. Allah bisa. Siap, matur nuwun. Nggih, Nggih. sami-sami. Terus yang kedua pertanyaannya Bu Evri tentang templat. Untuk templat nanti akan dibagikan bersamaan dengan buku panduan nggih Bu Evri nggih. Oke Mbak Leli, Bu Deni, Pak Husni, Nggih. terima kasih. Terus Pak Arief, apakah rekaman Zoom nanti akan dibagikan? Nanti akan dibagikan melalui email bersama dengan materi dan buku panduan serta tautan pendaftaran nggih. Bu Ngaten. Leli, Nggih. boleh, boleh masuk, Nje. Nggih, monggo Bu Wardah. Nggih. Mohon maaf ini off cam karena kalau on cam nanti apa namanya salurannya menjadi tidak stabil. Eh, Nggih. Mungkin tadi sudah disampaikan terkait dengan mitra Bu Leli. Untuk mitra, apakah ada ketentuan misalkan kalau saya dari Fakultas Hukum harus Fakultas Hukum karena memang kadang-kadang kalau di sana fakultasnya itu kan lebih beragam ya, kesehatan dan hukum misalkan seperti itu. Nggih. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk syarat mitra, apakah mitra itu harus punya syarat tertentu, misalkan punya akreditasi internasional ataukah any university yang ada di luar negeri boleh dijadikan mitra. Itu Nggih. saja, matur nuwun. Nggih. Monggo Bu Deni kelihatannya yang apa ya bisa menentukan ini nggih. Nggih. Terima kasih Bu Laili, sama saya boleh usul nanti mohon untuk yang akan tanya mungkin bisa tunjuk tangan dulu supaya bisa urut ini karena ada yang sudah resen dari tadi. Oh, nggih tertutup dengan chat saya ini tadi. Nggih. Monggo mungkin bisa direspons dulu untuk Bu Nggih. Wardah, Bu Deni. Nggih, nanti ke Bu Selamat nggih. Nggih, saya jadi ini kita tidak usah dibuat terlalu ribet harus yang US berapa lah, harus yang gimana-gimana. Kita ini kita coba untuk kita merintis program ini untuk kerjasama internasional. Monggo mau mitranya siapa, silakan. Kemudian untuk fakultas dan prodi yang paling tahu apakah itu relevan atau tidak. Jadi tidak harus fakultasnya hukum dengan hukum seperti itu ya, tidak harus. Kemudian juga sesuai dengan semangat MBKM bahkan sangat dimungkinkan itu beda bidang studi. Misalnya mungkin ada bidang hukum, ini Bu Wardah ini risetnya juga tentang ini ya, tentang apa fintech seperti itu. Nah, mungkin bisa kerjasama dengan bidang ekonomi seperti itu. Saya kira tidak masalah, karena sekarang kita tidak bisa mengkotak-kotakkan disiplin ilmu seperti itu. Jadi kita semangatnya adalah MBKM juga, karena ini kan kaitannya dengan MBKM, mahasiswa belajar di luar kampus. Jadi tidak harus sama fakultasnya, tidak harus bidang ilmunya sama, tapi prodi yang paling tahu mana yang relevan dengan pembelajaran yang dibutuhkan. Kemudian tadi yang terkait dengan apakah harus ada dokumen kerjasama terlebih dahulu, itu juga tidak harus. Jadi ini justru kita manfaatkan untuk membuka kerjasama. Mudah-mudahan sudah terjawab nggih, Bu Laili?
Sampun terjawab Bu Deni. Ada pertanyaan dari Pak Tindio, Pak Anto, dan Pak Yunus. Ini identik, tapi saya akan memberi kesempatan kepada Bu Sri Slamet dulu. Tadi raise hand-nya tertutup, chat saya yang terbuka. Monggo Bu Sri Slamet bisa diaktifkan mikrofonnya untuk bisa menyampaikan pertanyaan. Oke, terima kasih Bu Laili. Nggih. Baik, Nggih. ini pertanyaan saya tujukan pada Pak Husni, mungkin terkait dengan birokrasi ya. Nah, pertanyaan pertama saya itu terkait dengan surat menyurat ya. Ketika kita itu mendatangi satu universitas di luar negeri, itu kan kita butuh surat ya. Mungkin saya perlu tahu ya, model-model surat awal apa sih yang perlu kita persiapkan ya, yang harus saya persiapkan. Kalau secara lisan mungkin iya ya, bla 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 gitu ya. Tapi kan secara resmi itu kan perlu juga. Nah, nanti mungkin dari BIP atau BKUI bisa memberi contoh-contoh surat ya, model surat apa yang biasanya dipakai ketika ada kerjasama dengan luar negeri begitu. Kemudian yang kedua terkait dengan anggaran. Anggaran itu kalau saya sendiri mungkin belum paham betul ya Bu ya. Anggaran untuk ini berapa, anggaran untuk itu berapa. Kalau saya sendiri kan belum paham. Nah mungkin dari ini pihak BKUI ataupun BIP itu bisa memberi rambu-rambu sekitar sekian begitu ya Bu ya. Sehingga kita nanti mungkin bisa ya setelah tahu rambu-rambunya mungkin kita bisa mengurangi atau menambah itu kan bisa. Ngaten nggih. Kemudian yang terkait dengan mahasiswa, apakah mahasiswa yang akan kita libatkan atau terlibat di sini itu bebas semester ya? Jadi bisa dimulai dari semester 1 sampai semester akhir begitu. Tadi terkait dengan MBKM mungkin bisa ya dari jurusan satu ke jurusan lain bisa. Tapi untuk semesternya apakah dibatasi atau tidak? Kemudian yang terakhir terkait dengan pertemuan. Apakah jumlah pertemuan itu diharuskan 16 kali pertemuan? Mungkin kalau kita nanti majunya itu pada semester genap, itu kan nanti sekitar hanya berapa 7 kali pertemuan gitu ya. Apakah itu bisa ya? Jadi nanti pengajarannya tidak full 1 tahun, tapi hanya setengah tahun ya. Jadi istilahnya 7 pertemuan begitu Bu. Itu saja dari kami. Terima kasih Bu Laili. Baik, terima kasih Bu Sri Slamet. Monggo Pak Husni, mungkin kelihatannya perlu diperkuat lagi nggih informasi berkaitan dengan yang pertama surat menyurat, yang kedua berkaitan dengan apa namanya keuangannya Dana. tadi bagaimana, terus mahasiswanya apakah boleh semester berapapun, dan yang terakhir kaitannya dengan jumlah pertemuan. Nanti mungkin saya bisa menguatkan, Pak. Monggo Pak Husni. Matur suwun. Makasih Bu Slamet, Bu Sri Slamet. Kalau terkait dengan surat menyurat nanti mungkin dari BKUI yang bisa memberikan info yang detail ya, yang sudah terbiasa dengan komunikasi dengan mitra internasional. Kemudian tadi terkait dengan dana Bu Sri Slamet di format proposal kita tidak mengharuskan adanya detail ajuan dana ya. Jadi tadi saya sudah menyampaikan bahwa dana yang akan kita berikan itu sebesar 10 juta rupiah dan itu sifatnya SBK begitu nggih. Jadi kalau nanti keluaran ya 5 keluaran dari hibah ini kemudian sudah tercapai ya sudah kan begitu. Kalau kami sih memahami kalau kita ingin membuat modul yang baik itu memang membutuhkan biaya ya. Khususnya kalau saya kira pasti kita memerlukan media-media seperti ya video interaktif seperti itu barangkali jenis-jenis media yang lain yang kalau dosen sendiri yang mengerjakan saya sendiri mungkin nggak sempat ya. Saya akan lebih suka untuk misalnya meng-hire orang kalau misalnya memang punya dana meng-hire orang untuk mengerjakan apa yang saya inginkan itu membuat berbagai macam media itu ya videonya seperti apa itu nanti berjenis-jenis ya Bu, Bapak, Ibu semuanya dan itu saya kira akan memerlukan biaya. Jadi mungkin lebih banyak biaya itu saya kira akan
keluar untuk pengembangan medianya itu, kalau dugaan saya. Kalau yang lain seperti RPS biasanya kita kan bikin sendiri ya. Nah, monggo ini kita akan menghargai diri sendiri atau tidak, itu kan dipersilahkan gitu. Jadi intinya kita tidak akan melihat detail-detail seperti itu, Bu Sri Slamet. Ya, kalau misalnya keluaran itu kemudian tercapai, didapatkan, ada bukti keluarannya ya, yang kemudian nanti dilaporkan ke tim, itu sudah cukup. Saya kira itu, nggih. Kalau terkait dengan semester, ini nanti pelaksananya insya Allah di semester yang akan datang untuk tahun akademik kita ya, jadi ganjil 2024-2025, semester ganjil 2024-2025. Nah, apakah jumlahnya 16 kali? Nah, ini mungkin perlu barangkali kesepakatan ya, nanti mungkin Bu Deni akan menambahkan ya. Karena kaitannya dengan sinkronisasi waktu ya, jadi kalau misalnya memang irisan waktu perkuliahannya itu tidak sama dengan di luar negeri, kita mungkin juga tidak bisa memaksakan 16 pertemuan berlangsung secara kolaboratif ya. Barangkali nanti yang tadi kan saya lihat slide dari Bu Deni kan sudah menyampaikan 8 sampai 16. Nah, itu mungkin salah satunya adalah untuk mengantisipasi bahwa awal dan akhir dari perkuliahan itu antara kita dengan mitra itu tidak sama gitu. Saya kira itu jawaban dari saya, Bu Laili. Nggih, matur nuwun Pak Husni. Monggo Bu Deni sekalian untuk menambahkan khususnya kaitannya dengan surat dan jumlah pertemuan serta semester nggih Bu Deni nggih. Siap, terima kasih Bu Laili. Terkait dengan komunikasi untuk program COIL ini tidak ada syarat harus gimana-gimana komunikasi surat atau bagaimana-bagaimana. Silahkan secara informal terlebih dahulu. Nanti kalau sudah fix programnya ada, insya Allah akan kami buatkan kontraknya. Jadi ada semacam agreement dengan mitra, nanti kami yang akan membuatkan agreement-nya. Jadi apa saja kerjasamanya seperti itu. Jadi intinya Bapak Ibu menyiapkan dulu program kerjanya seperti apa. Kalau sudah fix nanti ini diajukan di proposal sudah terbentuk, kami akan siapkan untuk collaboration agreement-nya. Seperti itu, dokumennya kami yang akan handle. Jadi tidak perlu khawatir suratnya harus seperti apa, bebas saja. Yang penting ada komunikasi dengan mitra. Tadi juga sudah disebutkan oleh Bu Laili dan Pak Husni, ada syarat komunikasi dengan mitra itu cukup bisa screenshot WA atau screenshot email itu sudah cukup. Kemudian terkait dengan semester yang ini akan dilaksanakan semester ganjil tahun 2024-2025 dan seperti disampaikan Pak Husni tadi kita tidak bisa memaksakan harus 16 pertemuan karena jadwal mulai semester antara kita dengan mitra bisa jadi berbeda. Jadi tadi sudah saya jelaskan antara 8 sampai 16 pertemuan. 16 pertemuan itu apabila pertemuannya itu full mulai dari masuk hari pertama sampai UTS, UAS, periode UTS dan UAS karena assessment itu diperhitungkan sebagai bagian dari pembelajaran. Kemudian untuk assessment nanti juga mungkin Bu Laili yang lebih paham ya akan disesuaikan, mungkin tidak selalu harus dalam bentuk UTS atau UAS begitu. Jadi tadi ditentukan 8 sampai 16 kali pertemuan itu untuk menyesuaikan dengan jadwal mitra dan juga antisipasi bahwa tidak semua mahasiswa ini karena program ini baru pertama kali kita adakan di UMS ya. Tidak semua mahasiswa mungkin bisa mengikuti kuliah dengan baik apabila dipaksakan harus dengan bahasa Inggris seperti itu. Jadi ada spare 8 pertemuan ini untuk kita memberikan kuliah yang dengan metode yang konvensional supaya memastikan mahasiswa ini memang memahami materi perkuliahannya. Mungkin itu Bu Laili matur nuwun. Nggih, sami-sami Bu Deni dan Pak Husni.
Bapak dan Ibu, saya akan menambahkan kaitannya dengan jumlah pertemuan, ya, karena kebetulan ini pertanyaan Pak Anto dengan Pak Yunus kaitannya dengan itu. Untuk jumlah pertemuan Bapak dan Ibu berdasarkan pada Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023, saat ini itu sudah tidak dibatasi lagi bahwa satu kali pertemuan itu setara dengan satu SKS, nggih, setara dengan 170 menit. Sudah tidak dibatasi dengan itu lagi. Artinya, Bapak dan Ibu nanti misalnya melaksanakan program ini dengan mitra, yang penting jumlah jamnya itu bisa dikonversikan setara dengan SKS begitu. Jadi, satu SKS itu setara dengan 45 jam. Nah, secara teknis itu nanti apakah akan dilaksanakan setiap pekan atau bisa di apa ya, istilahnya di apa? Dirapat-rapatkan begitu, seperti saya kemarin dengan Hanggu Yuni itu 1 minggu bisa sampai 3 kali. Artinya kan tidak harus sampai 16 kali, tetapi jumlah waktu waktu pertemuannya bisa memenuhi syarat satu SKS-nya 45 jam. Jadi nanti mungkin bisa diperhitungkan dari sisi itu karena pelaksanaannya juga bergantung dengan mitra. Itu nanti bisa dihitung Bapak Ibu. Tapi di panduan memang diarahkan ke sampai 16 kali pertemuan itu karena untuk menyetarakan jumlah SKS di tempat kita masih menggunakan pola yang satu SKS 170 menit. Jadi tapi nanti untuk implementasinya apakah setiap pekan atau tidak bisa diatur. Terus yang kedua, ini pertanyaan Pak Tindio kemarin waktu kami rapat juga saya tanyakan karena saya itu mengajarnya bahasa Indonesia, berkolaborasinya dengan luar negeri, apakah tetap harus berbahasa Inggris, dan keputusannya kemarin adalah bisa bilingual, nggih. Maksudnya bilingual itu 2 bahasa disajikan dalam satu naskah begitu. Jadi tetap ada bahasa Inggrisnya Pak Tindio, karena biar internasionalisasinya terlihat. Ngaten nggih Bu Iya. Deni nggih. Ini saya tanya satu lagi, Bu. Nggih, Itu kan monggo. nanti kita mengajar mahasiswa mereka juga berarti ya. Leres, Gitu. nggih, betul, nggih. Penuh, Nanti mahasiswa mereka, secara penuh nggih. atau bisa beberapa kelas itu misalnya. Bisa dibicarakan Bu ya nanti ya. Oh, nggih, itu nanti berdasarkan kesepakatan Pak Tindio dengan mitra, nggih, apakah Iya. akan melaksanakan hanya dengan satu kelas atau beberapa kelas nanti secara teknis seperti apa nanti bisa, Iya. Pak Tindio. Nggih. Iya, Boleh, betul. Bu Laili, Monggo Bu Deni bisa menambahkan atau Pak Husni? terkait dengan bahasa tadi. Jadi karena kita dengan mitra luar negeri pastinya menggunakan bahasa yang berbeda ya. Bahkan katakanlah misalnya kita dengan mitra dari Malaysia, itu kalau saya pribadi saya lebih mudah komunikasi dengan orang Malaysia itu dengan menggunakan bahasa Inggris daripada saya ngomong bahasa Indonesia, mereka ngomong bahasa Melayu. Lebih banyak melesetnya seperti itu. Kalau dengan bahasa Inggris karena kita sama-sama menggunakan satu bahasa yang sama. Jadi itu perlu jadi perhatian bahwa kalau kerjasama dengan mitra di US katakanlah, dosennya pakai bahasa Indonesia, mahasiswanya tidak bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi tetap media untuk pembelajarannya itu pengantarnya menggunakan bahasa Inggris yang sama-sama dipahami oleh mahasiswa maupun dosen dari kedua belah pihak. Kemudian kalau tadi Bu Laili menyampaikan bahwa Bu Laili mengajar bahasa Indonesia, benar. Jadi yang dipelajari itu bahasa Indonesia, tapi bahasa pengantarnya tetap bahasa Inggris karena mahasiswa pesertanya ini adalah bukan dari Indonesia. Adapun karena Bu Laili mengajar bahasa Indonesia dan nanti di dalam proses pembelajaran itu perlu mempraktekkan bahasa Indonesia, baik di dalam proses pembelajaran itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Tapi secara umum pengantarnya adalah bahasa Inggris atau mungkin ada yang mau menggunakan bahasa Arab ya kalau kerjasamanya dengan kampus-kampus yang menggunakan bahasa Arab. Mungkin itu aja Bu Laili tambahan dari saya. Nggih. Monggo Pak Husni akan Nggih. menambahkan. Nggih. Baik, saya menambahkan sedikit kaitannya dengan pertanyaan Pak Tindio tadi ya. Jadi pelaksana perkuliahan ini nanti akan bergabung ya, dosennya bergabung, mahasiswanya juga bergabung. Nah kalau dosen mungkin hadir di kelasnya bisa bergantian, atau kalau misalnya mau bergabung bareng juga boleh juga. Ini kan tergantung
kesepakatan ya. Jadi di suatu waktu dosennya sama-sama hadir, mahasiswanya juga sama-sama hadir juga boleh. Tapi minimal ya mahasiswanya sama-sama hadir ya. Jadi akan ada sesi-sesi sinkron yang misalnya satu dosen mengajar semua mahasiswa bareng-bareng gitu. Mereka bercampur gitu ya. Kemudian ada juga sesi asinkron yang dilakukan melalui LMS misalnya atau mungkin melalui penugasan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu memberikan penugasan ke mahasiswa, nanti diseyogiakan agar kelompok mahasiswanya itu bercampur ya, bercampur antara mahasiswa kita dengan mahasiswa mitra supaya juga terjadi komunikasi kan begitu, terjadi exposure-nya itu ya, pertukaran budaya dan sebagainya gitu kan. Belajar komunikasi dan sebagainya, saling belajar seperti itu. Jadi artinya proses pembelajaran dilakukan bersama-sama begitu ya. Nah, jumlah Zoom-nya berapa kali ini juga ya monggo kan. Tadi bisa antara 8 sampai 16 pertemuan atau setara dengan itu ya, dilihat dari jumlah jam. Yang dikoilkan sebagian juga boleh secara waktu ya, misalnya 8 pertemuan koil, sedangkan 8 pertemuan lagi adalah hanya internal kita saja, misalnya itu juga boleh. Ini bisa disesuaikan. Kemudian mohon izin menjawab pertanyaan Pak Sidik ini Bu Laili. Nggih, Boleh monggo Pak ada di Husni. chat. Tadi Pak Sidik juga riskan sebenarnya. Terkait dengan dana, apakah dana itu ada komponen pengeluaran untuk dosen mitra? Ya, prinsipnya 10 juta itu nanti kami serahkan kepada Bapak Ibu penggunaannya gitu ya. Nah, kalau misalnya memang Bapak Ibu merasa perlu memberikan insentif atau oleh-oleh atau apa itu untuk dosen mitra monggo. Kalau misalnya memang, tapi kalau asumsi saya kok sepertinya dosen mitra tidak akan minta ya. Tapi yang nggak tahu barangkali nanti ada kesepakatan-kesepakatan yang ya kita tidak tahu seperti apa gitu, yaitu monggo saja. Intinya penggunaan dananya kami serahkan pada Bapak Ibu. Saya kira itu Bu. Mungkin saya boleh nambah Bu Laili terkait Nggih, dengan monggo. pertanyaan Pak Sidik. Untuk sebenarnya prinsipnya ini kan masing-masing universitas, masing-masing prodi itu menyelenggarakan hal yang sama bersama-sama seperti itu. Jadi saya pikir tidak relevan kalau kita memberi honor kepada mitra. Karena mitra juga mendapat keuntungan dari kita seperti itu. Jadi pendanaan itu ya didanai untuk pelaksanaan internal masing-masing seperti itu. Adapun kalau memang diperlukan sebagai ucapan terima kasih akan memberikan seperti sampaikan Pak Husni tadi souvenir atau apa itu monggo. Tapi kalau honor saya pikir itu tidak relevan. Ngoten Bu Laili matur nuwun. Nggih, sami-sami Bu Deni dan Pak Husni. Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin disampaikan? Ini kita masih ada Saya Bu, satu lagi. Oh, nggih, Nah, Pak ini, Indro izin dulu. Oh, enggak. waduh, rasanya gimana caranya nih? Akhirnya mana? Itu kalau pengajarnya ada dosennya, karena ya mau saya nanti juga itu kan kewirausahaan. Kalau misalnya nanti ada dosen sekali 2 kali kelas itu ada misalnya pengusaha beneran, berarti kan bukan dosen ya. Itu bisa enggak gitu loh. Karena nanti rencananya kewirausahaan. Begitu Bu. Maksudnya untuk perkuliahannya Pak Tindyo nanti Bapak akan mengundang pengusaha untuk menjadi Ya, betul. mengajar di kelas Bapak gitu nggih? Ya, gitu. Bisa nggak ya? Nggih, monggo Pak Husni. Ini yang bisa membaca suara hati Pak Tindyo ini. Oke, sangat boleh ya Pak Tindyo. Saya kira ini berlaku untuk aktivitas perkuliahan kita juga ya. Jadi kalau kita misalnya ada kuliah tamu, ada teman yang misalnya memang pakar di satu hal spesifik tertentu yang nanti pengalamannya akan bermanfaat untuk mahasiswa, ya dipersilakan ya. Mau datang ke kelas atau Zoom, itu juga saya kira diperbolehkan. Sangat diperkenankan dan sangat baik saya kira. Iya, matur nuwun Pak Husni. Iya, siap. Nggih. Ampun nggih. Bapak Ibu yang lain. Oh ya, satu lagi tadi Bu Nur Rahmawati Syamsiah di grup bertanya tentang apakah ini mirip dengan virtual learning gitu.
Atau mungkin mirip Bunur dengan akan menambahkan J, monggo. ya. Ngapunten ini saya pakai HP. Apakah itu sama dengan visiting lecturer ya? Menurut saya kelihatannya hampir sama, hanya berbeda di skema pendanaan dan skema kehadiran ya. Jadi jumlah kehadirannya itu kalau visiting itu kan boleh hanya 4 kali. Nah, kalau ini sampai 8 sampai 16 kali. Ini saya hanya konfirmasi saja apakah saya salah mempersepsikan tentang coil ini gitu. Nggih, sebentar Bu Nur, maksudnya Bu Nur itu program ejang profesornya BKUI nggih? Nggih. Oh, nggih. Monggo Bu Deni, ini kemarin juga sempat kita bahas. Nggih, Bu Deni bisa menjawab. Bu Laili. Nggih. Berbeda Bu Nur jawabannya. Kalau ajang profesor atau visiting lecturer itu mereka diundang ke sini untuk mengajar mahasiswa kita, tapi kita tidak mengajar mahasiswa mereka. Jadi yang dosennya datang untuk mengajar mahasiswa kita saja. Tapi di sini untuk COIL ini perkuliahannya itu dilaksanakan bersama-sama. Kita punya mahasiswa di sini, mitra punya mahasiswa di sana. Kemudian ini mereka belajar dalam satu kelas. Dosennya adalah dosen dari kita dan dari mitra bersama-sama. Jadi sama sekali berbeda dengan program visiting lecturer yang sudah berjalan. Jadi ini dua kelas digabung jadi satu, makanya dinamakan kolaboratif online international learning. Seperti itu. Dan ini lebih kepada ini ya hybrid berarti ya untuk teknisnya itu. Bisa hybrid nggih. Kemarin yang semester lalu di teknik kimia sudah dilaksanakan itu secara hybrid dengan memanfaatkan smart classroom seperti itu. Jadi mahasiswa di sini belajar dari smart classroom. Tapi tidak harus seperti itu, full online juga bisa karena nanti akan ada kolaboratif project yang harus dikerjakan oleh mahasiswa dari kedua belah pihak itu dalam satu tim seperti itu. Jadi nanti bisa dipertimbangkan media dan metode pembelajarannya seperti apa. Oke. Matur nuwun Bu Laili, Bu Deni. Nggih, sami-sami Bu Nur. Ada lagi Bapak dan Ibu? Cukup nggih? Nggih. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk partisipasi kegiatan sosialisasi COIL pada hari ini. Kami menunggu partisipasi Bapak dan Ibu untuk mengirimkan proposal ya Bapak dan Ibu. Meskipun nominal dana hibahnya tidak banyak, insya Allah bisa sedikit membantu Bapak dan Ibu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mendukung IKU UMS. Ngoten, Bapak dan Ibu, kami rasa cukup untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Deni dan Pak Husni sudah berkenan menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan dari peserta. Jadi Bapak dan Ibu nanti jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan kaitannya dengan program COIL ini nanti bisa menghubungi kami, bisa Bu Deni, bisa Pak Husni atau saya nggih. Jadi nanti tenang Bapak dan Ibu ketika pengusulan dan lolos nanti dalam proses pelaksanaannya kami akan memberikan pendampingan dalam bentuk bimbingan teknis. Begitu Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Jalan-jalan dengan aura kasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun.